eh, menerangkan tentang kemuliaan bekerja berdasarkan riwayat statement para ulama salafus soleh Kanjeng Nabi juga. Imam Ibrahim bin Adham ditanya, Mbah Yai, menurut panjenengan manakah yang lebih jenengan sukai, cintai, pedagang yang jujur atau orang yang total beribadah? Orang sibuk berdagang secara jujur ataukah orang yang ibadah total tidak bekerja hanya beribadah? Jawabnya Imam Ibrahim, pedagang yang jujur lebih aku sukai daripada orang yang fokus beribadah. Alasannya karena orang yang berdagang itu berjihad, ia berperang melawan setan. Setan datang kepada dia di setiap aspek perdagangannya. Waktu dia nimbang, setan menggoda, mengurangi timbangan kalau dia yang jual, mengurangi takaran kalau dia jual. Kalau dia membeli, timbangannya ditambahi, takarannya ditambahi. Saat membayar atau memberi, memberi barang atau memberi uang, dia juga pasti digoda setan untuk mengurangi atau menambahi. Nah, perjuangan yang seperti itu pasti dihadapi oleh orang dagang. Makanya lebih aku sukai. Kalau ibadah kan tidak. Dalam hal ini Imam Ibrahim berbeda opini dengan Imam Hasan Al-Basri. Kalau Imam Hasan Al-Basri lebih suka orang total beribadah, tidak bekerja. Nah, Imam Ghazali ikut mana? Kubu Imam apa Ba'ali? ikut Imam Ibrahim apa ikut Imam Hasan Al-Basri? Nanti di belakang pasti Imam Ghazali gini-gini itu nanti pasti menyampaikan opininya secara cerdas. Sayyidina Umar menyatakan, Mamin maudin yatihabbu maudana, tidak ada tempat yang paling aku sukai mati di tempat itu daripada tempat yang di situ aku bekerja untuk keluargaku secara berdagang, jual dan beli. Kesimpulannya apa? Sederhananya, saya itu berharap mati di tempat saya sehari-hari melakukan transaksi perdagangan untuk bekerja mencukupi kebutuhan. Gampangannya, duwe toko, seneng. Aku kepengen mati nek tokoku. Konom dol. Itu berarti gue kaya saya dinamah. Karena di situ jihad. Nah, ada Imam Haytham. Saya itu berkali-kali digosipkan dirasani, kerasani, digosipkan, dirasani, digibai sama orang-orang. Serba kekurangan saya itu terus dibully di medsos, disindir, diolok-olok. Saya itu sering dengar orang mengolok-olok saya. Ya tenang saja saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah membutuhkan mereka. Saya tidak merasa hutang jasa kepada dia, sehingga dia apa-apapun tenang saja. Jadi enteng. Kita itu gelisah kalau dikritik, kalau diolok-olok, itu karena memang kita pamrih, ingin tampil sempurna, karena ingin cari muka kepada orang lain. Nah, supaya kita merasa enteng, ya memang harus kaya, tidak bergantung kepada orang lain. Kata Imam Ayub,
bekerja yang kemudian mendatangkan penghasilan berapapun lebih aku sukai daripada meminta-minta. Imam Ibrahim lagi suatu saat naik kapal, bertiup angin kencang, berarti ini naik kapal. Di kapal itu apa istilahnya, ada puting beliung ya, angin kencang terus semua penumpang gelisah. Karena gelisah, tanya kepada Imam Ibrahim, menurut panjenengan ini kita dalam kesulitan apa tidak? Wahai Imam Ibrahim, biasa saja, tidak sulit ini. Yang namanya sulit, payah, repot itu kalau kita butuh orang lain. Kober-kober situasi panik malah menceramai. Abu Kilabah bilang menasihati kepada Imam Ayyub, kamu kerjalah di pasar, karena namanya kaya itu kalau kita tidak butuh orang lain. Kalau kamu pergi ke pasar bekerja, itu berarti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya jangan pulang-pulang dari pasar. Imam Ahmad ditanya, bin Hambal, Imam Hambali, menurut panjenengan orang yang duduk-duduk di masjid atau di rumah saja sambil dia berpikir saya tidak melakukan apa-apa, ya sampai rezeki saya datang dengan sendirinya. Menurut panjenengan orang yang seperti itu bagaimana? Imam Ahmad, beliau menjawab, ini orang bodoh. Apa dia tidak dengar Nabi itu menyatakan Allah menjadikan rezeki saya itu di bawah bayang-bayang tombak saya. Maksudnya ya bekerja. Itu rezeki saya itu ditaruh Allah di bawah pekerjaan saya, tidak di dalam rumah. Nabi juga mengisahkan burung itu pergi di pagi hari dengan perut kosong, nanti sore pulang ke sarangnya dengan perut yang mindi-mindi yang penuh, kenyang. Berarti apa ini? Ya kerja. Para sahabat sendiri itu bekerja di laut, berdagang di laut, di darat, bekerja di kebun-kebun kurma. Mereka itu teladan. Makanya kalau mereka teladan bekerja, ya kita bekerja. Abu Kilabah menegur seseorang, saya itu suka melihat kamu bekerja mencari rezeki daripada kamu hanya duduk-duduk di masjid saja. Tuh. Jadi nek wong ana masjid tengok-tengok yang masjid ya lakno. Kowe do lapo nek kene? Kono do kerja yang salah, masjide kotongno. Imam Auza'i ketemu Imam Ibrahim bin Adham tadi. Imam Ibrahim bin Adham ini terkenal pekerja yang ulet. Imam Ibrahim sedang mikul kayu bakar, ditegur sama Imam Auza'i, Mbah Yai, panjenengan kok masih kerja taruh kari bakar dijual di pasar, sampai kapan? Sudah sepuh, sudah ngalim, sudah banyak santri, kok masih mau kerja seperti itu? Kan orang-orang nanti bisa mencukupi jenengan duduk saja. Apa jawab Imam Ibrahim? Ya, biarkan saya seperti ini, karena saya tahu barang siapa yang berani dianggap hina, ya, barang siapa yang bekerja sehingga terkesan hina karena mencari rezeki yang halal, maka wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Itu.
bantahannya tegas. Imam Abu Sulaiman, ibadah itu tidak dengan berdiri di barisan soft sholat, bukan itu ibadah. Sementara orang lain mencukupi memberi makan kita. Kita hanya rajin sholat, tapi bergantung kepada orang lain. Dan bagaimana seharusnya? Ya bekerja dulu, cari roti. Kalau sudah punya roti, 2 misalnya, dicontohkan di sini, rotinya simpan, kamu baru ibadah. Berarti sudah tidak mengandalkan orang lain. Besok di hari kiamat itu ada pengumuman. Aina buwudhu'ullah fi ardih. Mana ini orang-orang yang dimurkai Allah saat hidup di dunia? Terus berdirilah para pengemis-pengemis di masjid itu. Berarti mereka ini orang-orang yang dimurkai Allah di dunia. Nah, ini semua menerangkan hinanya mengandalkan orang lain. Dan terus bagaimana? Orang yang tidak punya warisan tidak mendapat warisan yang cukup untuk selama hidupnya, tidak punya cara lain kecuali bekerja. Lain kalau dia dapat warisan sampai 7 turunan masih kaya, ya gak usah kerja gitu. Fa'in kulta mengkolamun